Oke, selamat datang di podcast Marahan Series. Pada hari ini kami sudah kedatangan bintang tamu sangat spesial. Beliau adalah Bapak Opik dari PT Jasindo. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Dea semua Swastiastu, Birsa sekalian. Nanti saya bisa panggil Bapak Opik aja. Baik. Sebagai untuk Bapak dari PT Jasindo benar? Ya. Di Jasindo Bapak sendiri berperan seperti apa? Di Jasindo saya sebagai analis. Analis, bisa dijelaskan analis itu sistem kerja itu kayak gimana ya analis? Jasindo pertama Jasindo dulu. Oh iya boleh. Mungkin Jasindo ini adalah perusahaan BUMN bidang asuransi kerugian. Oh iya. Jadi yang diasuransikan adalah properti benda. Jadi selain asuransi jiwa. Nah, jadi saya di Jasindo sebagai analis fungsinya adalah untuk analisa risiko. Oh iya. Sebelum benda itu resmi diterima Jasindo. Oh, oke. Kan dianalisa risikonya. Dah tugas analis. Bagus. Oke, masih tentang asuransi tadi nih Pak. Kan di asuransi itu ada namanya polis asuransi ya. Kita sebagai orang awam juga tidak selalu tahu itu apa polis asuransi seperti apa. Mungkin karena kebetulan ada ahlinya, kita tanyakan kepada ahlinya. Jadi polis asuransi itu seperti apa ya Pak? Oh iya, terima kasih. Sebelum yang sampaikan jelaskan mengenai polis asuransi, mungkin yang akan jelaskan dulu asuransi itu apa. Oh ya, kita mulai dari dasar Pak. Boleh. Ya. Kalau sesuai dengan undang-undang asuransi, itu ada undang-undang asuransi nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Jadi pengertian asuransi itu kalau yang rangkum ya dari sebelum itu adalah suatu bentuk perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian antara dua belah pihak. Jadi yang pertama seperti penanggung perusahaan asuransi, yang kedua ya orang yang kedua dari misalnya asuransikan ya. Jadi perjanjian antara dua belah pihak atau lebih di mana antara pihak penanggung dan petanggung tadi terikat dengan pembayaran premi. Dengan pembayaran premi nanti pihak penanggung terikat untuk membayar klaim atas suatu kejadian yang dijalani dengan kontrak perjanjian tersebut, atau akan membayar sejumlah uang atas meninggal atau sakitnya seseorang. Nah, jadi dari kurang lebih dari pengertian asuransi sesuai dengan undang-undang asuransi nomor 292 ini yang saya dikasih di sana ada dua makna ya. Ada namanya asuransi kerugian, ada namanya asuransi jiwa. Oh iya. Ya, mungkin ya mungkin adik-adik atau teman-teman sekalian kalau mendengar asuransi pada umumnya ada dua jenis asuransi, ada asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Nah, kembali tadi pertanyaan adik Yasnu, polis itu polis itu sebenarnya adalah bukti bahwa seseorang atau badan usaha ikut dalam program asuransi. Bukti ya. Bukti tertulis secara sah dengan kita dokumen ya. Betul. Itulah buktinya bahwa dia memang ikut program asuransi. Dan biasanya dalam polis itu dijelaskan term and condition. Ketentuan-ketentuan apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, kemudian apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan. Nah, kalau oke, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini ada mungkin kan selama melakukan asuransi pasti ada perjanjian antara kedua belah pihak dari Jasindo sendiri dan dari keseluruhan asuransinya. Boleh tahu nggak perjanjian apa aja yang disepakati oleh kedua belah pihak? Mungkin karena kita pertama melihat yang namanya asuransi ini kan kontrak ya. Oh iya. Nah, kontrak perjanjian dan ini produk hukum, gitu ya. Jadi ada hal-hal memang yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Nah, dan biasanya itu tergantung dari jenis asuransi yang akan diterbitkan polisnya. Nah, seperti contoh Anda mau asuransi kerugian itu macam-macam juga ya. Ada seperti tadi ada bisa asuransi rumah, yang sederhana kan ya. Anda gedung, kendaraan,
objek yang akan diasuransikan. Oh, Nah, seperti contoh namanya asuransi kendaraan yang diasuransikan ya kendaraan itu. Kalau rumah ya rumahnya itu. Nah, artinya apabila terjadi kerugian finansial terhadap objek asuransi tersebut, nah itulah yang kan sebenarnya akan diganti secara finansial sesuai dengan ketentuan yang tertentu. Oke, gitu. Oh, ada juga menyangkut perjanjian tadi nih Pak. Berarti kalau misalnya dari sebelah pihak itu dari perjanjian itu ada yang dilanggar. Misalnya dari melanggar dari tidak adjust itu sendiri itu untuk menyikapi hal tersebut itu bagaimana? Ya, memang di sinilah dalam asuransi itu ada beberapa prinsip. Oh iya. Sebenarnya ada 6 prinsip dalam asuransi kan ya. Kalau kita melihat gambaran asuransi secara umum, sebelum saya melanjut ke pertanyaan ya, ada perjanjian yang dilanggar ya. Iya. Intinya ada kan perjanjian yang dilanggar. Apa yang terjadi kan ya? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kalau kita melihat asuransi itu ada 6 prinsip sebenarnya. Yang pertama ada namanya prinsip insurable interest. Insurable interest itu adalah ada hak untuk mengasuransikan yang harus dimiliki oleh seseorang. Contoh adik Yasnu, adik Yasnu bahwa apa yang adik asuransikan. Adik Yasnu punya motor di rumah? Punya. Punya motor. Motornya atas nama siapa? Oke, atas nama orang tua. Ya, orang tua adik Yasnu punya insurable interest untuk mengasuransikan. Boleh mengasuransikan, tapi tidak wajib. tidak wajib. Kalau itu namanya insurable interest ya. Insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan. Dalam pengertian insurable interest itu ada empat hal utama. Insurable interest itu hak untuk mengasuransikan satu bendanya misalnya. Jelas contohnya. Ya, jelas. Yang kedua punya kepentingan keuangan. Ada kepentingan keuangan. Oh iya, orang tuanya dia beli kok motor itu dengan uangnya sendiri kan ya. Sehingga terbitlah STNK BPKB atas nama orang tua ya. Dua kan ya. Terus yang ketiga, suatu ketika terjadi apa-apa dengan motor itu, orang tuanya dia pasti akan mengalami merasa kerugian kan? Iya pasti. Pasti ya. Oh, saya sudah beli motor itu, contohnya apa? Saya beli sudah 18 juta nih. Suatu ketika hilang, kita nggak tahu ya. Bukan tapi ya. Contoh kasus bukan motor dia ya. Bukan persiapan. Motor si A tiba-tiba ada musibah yang tidak terduga, yang tidak kita prediksi, motor si A itu hilang pada saat namanya kita dihidupkan kan ya. Pasti kan merasa kerugian kan? Nah, itu yang ketiga, timbul artinya kerugian secara finansial itu akan terjadi jika barang itu memang tidak ada. Terus yang keempat, dan itu diakui oleh hukum. Nah, diakui oleh hukum. Artinya apa? Secara hukum motor itu betul atas nama si A, ada bisnis di BPKB. Jadi diakui kalau suatu ketika pihak polisi itu yang punya siapa? Apa buktinya? Oh, ini ada BPKB-nya atas nama A. Secara hukum kan? Itu prinsip yang pertama. Terus yang kedua, prinsip asuransi yang kedua adalah utmost good faith. Apa utmost good faith? Adalah keinginan yang terbaik untuk menyampaikan hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan, dan fakta-fakta material yang ada dalam objek yang akan diasuransikan. Contoh motor tadi lagi ya. Contoh ini saya sebagai perusahaan asuransi, Yasnu sebagai pihak yang akan mengasuransikan motor. Ketika kita bertemu dan akan menyampaikan, Pak, saya akan mengasuransikan motor saya. Oh boleh. Jadi yang namanya utmost good faith itu diharuskan oleh undang-undang Yasnu itu menyampaikan fakta-fakta material yang sebenarnya. Nah, pertama contoh ya, contohnya apa? Pak, memang benar ini motor milik orang tua saya. Buktinya apa? Pak, memang benar ini motor bukan motor bermasalah. Kita tidak tahu kan? Bisa jadi umpamanya overcredit kah, atau kredit punya orang lain kan? Pak, saya mau mengasuransikan tapi ini motor orang tua saya.
Tapi ada yang tidak bisa membuktikan BPKB-nya di mana? Oh, ada BPKB-nya Pak, masih di bank. Nah, artinya oh apa benar di bank? Fotokopinya ada? Oh, ada Pak. Nah, menuntut itu tidak boleh. Oh, iya. Nah, itu atmosfer fit namanya. Instrumen interest, atmosfer fit. Atmosfer fit ini juga selain dari sisi tertanggung, ada dari sisi penanggung. Dari pihak asuransi juga harus menjelaskan ketika kontrak itu nanti dibuat, ini dijamin, ini tidak dijamin, ini tidak boleh, ini boleh. Ketika tidak ada sesuatu dalam pagar ini, berarti klaimnya jalan. Tetapi ketika tidak terjadi sesuatu di luar pagar ini, berarti klaimnya tidak dijamin. Terus itu yang kedua ya, instrumen interest, ada atmosfer fit, terus ada prinsip namanya ketiga adalah prinsip indemnity. Indemnity itu artinya ya asuransi akan mengganti kerugian sesaat secara finansial ya, sesaat sebelum terjadi kerugian itu. Artinya apa? Pihak asuransi berapa ruginya segitu yang diganti sesuai dengan kontrak ya. Contoh motor tadi ya, di asuransi kan harganya 10 juta, tetapi motor itu hilang, ya maksimalnya diganti 10 juta. Tapi ketika dia jatuh motor diasuransikan 10 juta, ada yang 10 untuk 15 juta, boleh. Atau bisa jadi kurang dari 10 juta dengan catatan barangkali ya, mungkin ada persoalan-persoalan tertentu mungkin yang tidak sesuai dengan kondisi polis sehingga harus kena penalti ya, bisa jadi. Tapi kembali itu kontrak. Tiga prinsip yang tiga apa tadi? Instrumen interest, atmosfer fit, kemudian indemnity ya. Kemudian prinsip yang keempat adalah proximate cost. Proximate cost itu apa? Proximate cost itu adalah ketika terjadi suatu klaim akan dicari penyebab yang aktif yang menjadi penyebab utama dari klaim tersebut. Contohnya bagaimana? Pada saat seseorang mau nyewa motor nih, jadi motor tadi ya, motor si A ya. Siapapun itu si A. Siapapun siapa ya? Iya, si A mungkin motor udah ketemu itu lah sebenarnya. Nah, contoh si A bawa motor, tiba-tiba starter motor nih keluar dari rumah ya, berangkat ke kampus misalnya. Tengah jalan haus nih ke Alfamart sebenarnya. Gila. Nah, ketika mau pasang saya ke kiri, tiba-tiba diseruduk oleh motor lain di belakang. Jadilah kecelakaan ya, menyebabkan motor itu kerusakan. Ini kan ya. Nah, atau akan dicari proximate cost itu adalah penyebab aktif yang menyebabkan kerugian. Penyebab aktifnya ya pasti yang nabrak ini. Nah, ketika nanti terjadi klaim, apa yang rusak itu akan dilihat. Akibat ditabrak itu apanya saja yang rusak. Tidak boleh klaim yang lain-lain sebelum tabrak itu. Oh gitu. Itu. Jadi penyebab aktif tanpa intervensi yang menyebabkan kejadian, dan itulah yang ada sebagai penyebab tidak menjamin jaminan. Itu baru berapa dulu? 4. Nah, sekarang ada prinsip yang kelima namanya prinsip kontribusi. Tapi sebelum kontribusi ada namanya prinsip subrogasi. Ketika motornya si A tadi, contoh ya, setelah melakukan klaim, ternyata klaimnya sudah kita bayar. Jadi pihak asuransi atas nama si pemilik motor tadi berhak untuk menanggung yang nabrak. Berhak itu ya, ganti rugi. Karena ada sudah kerugian materialnya, finansialnya pada saat itu sudah diganti oleh pihak asuransi atas nama si pemilik motor tadi, atas nama tersangka sebuah tulis di asuransi yang sudah membayar klaim tadi secara hukum berhak menanggung pihak yang nabrak. Itu namanya jadi subrogasi. Hak yang timbul yang dimiliki oleh perusahaan asuransi setelah dia bayar klaim atas nama tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang melakukan kerugian. Dan yang terakhir adalah prinsip kontribusi. Jadi motornya adik itu bisa diasuransikan oleh perusahaan A asuransi ya. Perusahaan asuransi ini bisa mengajak perusahaan asuransi lain, tapi dengan proporsional masing-masing. Ada 2 asuransi contohnya ya, 50-50%. Nanti kalau kita bayar itu ya kita saweran aja bayar. Gitu. Jadi itulah 6 prinsip asuransi.
Nah, kembali ke pertanyaan adik tadi apa Yang tadi itu untuk perjanjian. Perjanjian. Kalau salah satu perjanjian itu ada yang dilanggar. Betul. Itu bukan yang penalti. Betul. Nah, kembali ke perjanjian itu berarti prinsip atmos good faith tadi kan. Iya. Jadi ketika ada klaim perjanjian itu muncul, ada yang dilanggar, ada namanya dalam polisi kan warranty. Yang warranty itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan atau sesuatu yang harus dilakukan agar perjanjian itu ditepati. Nah, kalau itu dilanggar, mungkin tidak jadi. Tidak jadi. Berarti apakah si pelanggar itu terkena denda atau sanksi? Kalau sanksi sih enggak, cuma tidak bisa klaim aja. Oh, tidak bisa terima aja. Kalau terjadi klaim ya tidak bisa, karena warranty ada ketentuan polisnya kan. Iya, oke. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nanti siapapun itu si A, kamu siap gitu ya, udah motornya hilang, itu kecelakaan, itu dapat asuransi dari desainer sendiri. Oke, nah, tadi dijelaskan tuh ada beberapa manfaat yang saya terima. Jadi kan itu amat sangat berguna ya dari zaman sekarang. Itu kenapa Bapak sendiri banyak anak-anak muda yang zaman sekarang itu di zaman saya itu kurang tertarik untuk mengasuransikan hak bendanya sendiri. Kenapa? Menurut Bapak itu kenapa bisa terjadi demikian? Kurang tarik ya? Iya, kurang tertarik. Kalau mungkin karena patah bilang kenal nggak sayang ya. Oh iya. Nah, mungkin kalau ada adik selama ini anggap Riasnu selama ini punya pacar apa enggak? Kira-kira contoh nih. Contoh ya. Kalau kita dengan pacar kita kalau nggak kenal biasanya kita nggak sayang kan? Sama juga dengan asuransi. Ya kenapa adik bilang tadi kurang tertarik? Barangkali karena pengetahuan tentang asuransi itu mungkin belum begitu merata di masyarakat. Ya. Atau memang tanggapan atau mindset kita terhadap asuransi itu miring. Iya. Nah, artinya kita tahunya berita-berita yang negatif barangkali ya, entah klaimnya tidak dibayar. Tapi semua itu kan ada ujung pangkalnya kan. Kenapa sampai orangnya klaimnya tidak dibayar? Barangkali kan ya. Apakah memang pengajuan klaimnya tidak sesuai prosedur seperti cerita dia? Atau klaimnya memang tidak anggapan dari pemegang polis. Oh, saya pikir ini dijamin, ternyata yang diklaim tidak dijamin. Oke. Tidak sesuai dengan kontrak, sehingga klaimnya tidak dijamin. Jadi banyak hal ya. Tapi yang terpenting lagi, kalau yang saya sampaikan, kita membeli produk apapun ya, termasuk juga asuransi ya. Dan kewajiban juga perusahaan asuransi itu menjelaskan kepada pemegang polis, kenali dengan baik syarat-syaratnya. Terus yang kedua, pahami betul apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin. Terus yang ketiga, bagaimana prosedur klaimnya. Itu aja yang hal sederhana yang mesti dipahami. Terus yang penting lagi, pembayaran preminya bagaimana? Kita bukan undang-undang kalau ada bayar premi tapi nggak bayar premi Nggak bisa juga. aku bayar premi tetapi ada batas waktunya. Pokoknya 1 minggu. Lewat dari 1 minggu sudah nggak bisa. Kalau kredit, itu meskipun tadi sudah bayar kan? Itu seperti itu. Jadi batas-batasnya itu dipelajari dengan baik. Dan kalaupun ada sesuatu yang kurang jelas, minta penjelasan kepada perusahaan asuransi yang memberikan jasa itu agar nanti paham fungsi dari polis asuransi itu apa. Jadi hak dan kewajiban kedua belah pihak itu jelas. Terus kemudian jika sesuatu terjadi sesuatu juga penyelesaian juga jelas. Kurang lebih seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dari tadi kita membicarakan tentang asuransi tentang benda kita. Sekarang kita membahas tentang asuransi untuk diri kita sendiri. Itu ada asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan itu beda sama BPJS itu ya Pak? Sebenarnya asuransi BPJS itu sebagai asuransi kesehatan. Hanya saja kalau BPJS itu kan diamanatkan oleh undang-undang. Artinya tapi yang asuransi kesehatan yang nanti maksud ini mungkin ada asuransi tambahan ya. Contoh seperti saya nih sekarang saya contohkan biar mudah memahami kan. Saya selain peserta BPJS dan perusahaan tempat saya bekerja, saya juga punya asuransi kesehatan juga sebagai jaminan tambahan.
jaminan kesehatan, dan ini sifatnya sosial. Bisa aja bisa tidak. Maksudnya gimana Pak? Jadi tergantung yang bersangkutan. Oh, saya punya uang lebih ini, saya ingin mengasuransikan kesehatan tambahan yang selain BPJS. Nanti tentu saja benefit atau manfaat pasti akan berbeda dengan BPJS, ya kan ya? Iya. Kalau BPJS memang dia melakukan oleh undang-undang, memang itu negara yang membantu rakyatnya, terutama sangat membantu pihak-pihak yang tidak mampu, kurang mampu dan memerlukan biaya pengobatan yang tinggi dan untuk penyakit-penyakit yang memang berat dan biayanya tinggi kan. Nah, misalnya pentingnya asuransi, artinya sistemnya kan ada urunan membantu yang terjadi musibah, tetapi tidak boleh mendapatkan keuntungan loh. Nah itu, jadi asuransi itu tidak boleh ada yang mendapatkan keuntungan. Nah itu berkaitan dengan prinsip yang kedua dari indemnity. Jadi asuransi itu hanya akan mengganti sebesar apa yang kerugiannya. Tidak boleh lebih dari itu, karena tidak diperkenankan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau ini bukan asuransi ganti rugi, sudah diuntung loh. Iya. Diganti biar untung loh ini kan. Kalau ini nggak boleh. Ini ganti rugi kan. Berapa ruginya segitu. Berarti kan harus ada kayak nota-nota itu mungkin ya. Terus kemudian tentu saja dibatasi oleh nilai yang diasuransikan. Ini kan ya. Seperti cerita tadi kan, nggak boleh harga motor yang diasuransikan cuma 10 juta, ruginya 9 juta, ada yang minta 10 juta, nggak boleh, meskipun di asuransinya 10 juta kan, tapi ada yang cuma ruginya cuma 9 juta, 9 juta kan. Tapi ada yang nggak boleh mundur 15 juta, dasarnya apa? Orang kontraknya juga ada sampai 10 juta. Untuk mengklaim ini itu ada syarat-syarat tertentu mungkin yang dibawa. Mungkin saya luruskan pertanyaannya, bukan mungkin premi ya. Premi beda. Premi adalah uang yang dibayarkan oleh si petani kepada perusahaan asuransi agar itu pertama kontrak asuransinya sah, dan itulah sebagai dasar nanti perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian itu berdasarkan premi itu kan. Tapi kalau pertanyaan tadi adik mengklaim ya, prosedur mengklaim kan ya. Kalau prosedur mengklaimnya sebenarnya sederhana. Kalau adik pertama kalau terjadi sesuatu kerugian, pastikan laporan seperti apa itu? Laporan bisa dilakukan secara tertulis dan bisa secara telepon kepada perusahaan asuransi. Sekarang ada WA yang lapor untuk awal WA dulu bisa, atau telepon, Pak, saya pemegang polis kendaraan atas nama si A, saya mengalami kerugian. Kami catat kerugiannya di mana, motornya bagaimana, contoh ya, motor saya hilang Pak, lokasinya di mana, hilangnya kapan, kronologisnya bagaimana. Nah, kalau laporan awal itu kan, nah nanti setelah itu dilanjutkan dengan laporan tertulis saja bisa. Laporan tertulis bisa kami lanjutkan klaim atas kehilangan motor ini, di sini. Nah, syarat-syarat pengajuan klaimnya ya mesti dilengkapi dengan dokumen klaim. Nah, setelah lapor tadi, terus kemudian bikin surat tuntutan klaim, karena surat tuntutan klaimnya sebagai dasar kita untuk proses klaimnya. Nah, yang ketiga akan diminta nanti kelengkapan dokumen. Berdasarkan kelengkapan dokumen itu nanti perusahaan asuransi akan memverifikasi. Kan banyak dokumen yang diminta nanti kan, BPKB, STNK. Contoh kita ngomong asuransi motor nih, yang sederhana ya, biar kita mudah. Kemudian SIM pengendara, dan sebagainya. Nah, kalau memang benar klaim itu terjadi, tidak ada kondisi-kondisi yang dilanggar, laporan kepolisian juga ada dan sebagainya, ya kita selesaikan proses penyelesaian klaim. Untuk waktu klaim itu kira-kira lama ya? Waktu itu ketentuan amanat undang-undang 30 hari setelah seluruh dokumen lengkap terpenuhi, kan ada dokumennya. Setelah klarifikasi nih kan, dan itu perusahaan asuransi harus sudah membayar 30 hari setelah dokumen lengkap dan
dan ya, Ya. dan terpenuhi sesuai dengan kontrak ya, Oke. itu sudah harus dibayar. Oke, kita kita akan dari perusahaan sendiri belum membayarkan selama dari 30 hari itu, apa yang akan terjadi, Pak? Biasanya yang terjadi kan kendala kelengkapan dokumen. Oke. Bisa jadi klaimnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan belum dibayar. Bukan karena apa-apa, tapi kelengkapan dokumennya itu belum ada. Contoh ya, contoh bodoh tadi ya, bodoh tadi. Ketika ada klaim asuransi dengan bodoh tadi, oh ternyata PPKB-nya tidak ada. Oke. Oh ternyata SIM mati, SIM kendaraannya mati. Oh kalau SIM mati, padahal dalam ketentuan polis kendaraan bermotor itu setiap pengendara yang memakai kendaraan ini dia harus membawa SIM. Iya. Ternyata SIM-nya mati, itu berakibat SIM-nya bisa ditolak loh. Iya, dan dia mungkin tidak bisa langsung ya. Ya, satu yang bisa jadi klaimnya bisa ditolak kalau kelengkapan dokumen tidak sesuai dengan realitanya ya. Atau tekanan hukum bisa ditolak. Seperti itu. Oke. Terus ya klaim itu ya tergantung sekarang kan. Kalau cepat prosesnya, proses pelaporannya, cepat proses pelaporannya, cepat proses administrasinya, cepat verifikasinya, dan terkadang juga perusahaan asuransi kan melakukan survei lokasi untuk memastikan seperti selain motor, rumah, kan, itu kalau terjadi kebakaran terhadap asuransi akan melakukan survei. Nah, kalau verifikasi apa yang terbakar, dan biasanya pihak yang melakukan analisa kerugian itu ada pihak ketiga, loss adjuster. Nah, dia akan melakukan verifikasi, hitung nih gedungnya berapa, kerugiannya berapa, stoknya apa, nah, kemudian yang inventarisnya apa. Itu biasanya perlu waktu juga kan. Oh iya. Proses itulah sebenarnya cepat lambatnya klaim itu tergantung. Oke. Tergantung dari satu itu tadi kelengkapan dokumen, cepat lambatnya dokumen, terus yang kedua kompleks tidaknya kasus klaim tapi yang berikutnya tergantung dari sulit tidaknya jenis asuransi juga. Ada asuransi kapal misalnya kan, ada pesawat yang butuh keahlian tertentu kan ya, nah, itu bisa lama. Nah tidak, kalau motor kalau cepat kejadian cepat, dokumen cepat, ya seperti tadi maksimal 30 hari. Maksimal itu udah pasti. Perusahaan asuransi sudah ketentuan undang-undang sudah harus membayar klaim setelah ya, setelah semua kelengkapan dokumen sesuai ketentuan sudah. Oke, iya. Itu undang-undang loh. Oh iya. Berarti itu stigma masyarakat itu udah tertanam kalau misalnya ada berita-berita nih yang saya pernah baca tuh, si A misalnya dia udah maju, oh berarti dia nggak dapat nih, ini perusahaan asuransi bodoh misalnya. Berarti stigma masyarakat itu udah tertanam dari awal kayak gitu Pak. Memang kalau stigma itu kan berdasarkan cerita, pengalaman atau keterbatasan pengetahuan. Iya. Terus kesalahpahaman, kan macam-macam ya. Iya. Nah, macam-macam kan setiap kalau kita melihat stigma seperti tadi ada macam penyebabnya banyak. Jadi bisa jadi punya pengalaman punya asuransi sesuatu tapi kita tidak detail membaca polis tadi kan, kontrak tadi, sehingga ketika melakukan klaim yang kita harapkan itu dibayar ternyata tidak dibayar. Nah, mengakibatkan klaimnya tidak dijamin. Nah, itu jadi berakibat, perusahaan asuransi ini tidak membayar klaim saya ini. Itu yang harus diluruskan. Itu yang diluruskan. Saya juga berpesan kepada rekan-rekan semua, mari kita mengenali apapun itu ya. Apalagi tentang bicara khusus asuransi, ketika ingin membeli produk asuransi, kenali dengan baik. Pertama polis. Polis, karena dalam polis itulah ada ketentuan-ketentuan kontrak antara perusahaan asuransi dengan pihak yang asuransikan. Apa yang tanyakan dengan detail, apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin. Yang berikutnya juga tanyakan dengan detail apa ketentuan-ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus tanyakan juga dengan detail bagaimana prosedur penyelesaian klaimnya. Empat kan. Terus yang kelima tanyakan juga
terkait dengan detail, kalau terjadi klaim, hal pertama apa yang harus dilakukan yang pertama kali, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Nah, saya pikir kalau 5 hal ini dilakukan dengan baik, mudah-mudahan apa namanya, persepsi atau kesalahpahaman ke depannya tidak bisa terjadi. Oke, ya. Semoga dengan nanti video ini kan akan di-share di YouTube, nanti semoga teman-teman yang nonton itu bisa diluruskan jika ada juga menganggap suatu perusahaan asuransi itu bodong karena tertanam sudah di mindset kalian di berita-berita yang terbilang mungkin hoax, atau kalian mungkin yang kurang mendalami berita tersebut, mencari tahu seperti apa kebetulan dari cerita tersebut. Oke. Iya, dan ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk yang selanjutnya itu bagaimana cara perhitungan dari Jasindo sendiri untuk memberikan premi, untuk menghitung premi itu seperti apa? Untuk premi Iya, ya. untuk premi. Kalau premi itu sebenarnya bukan Jasindo yang menentukan, Oh, tapi iya. undang-undang nih. Oke. Ada regulator namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan lah yang menerbitkan perundang-undangan yang mengatur tentang besarnya premi. Oke. Premi untuk motor AD di perusahaan A dengan perusahaan B, perusahaan C sama. Oh, sama. Sama. Harganya segini, motor preminya pasti segini. Cuma ada batas atas, batas bawahnya. Batas atas bawah itu menunjukkan tingkat kompleksitas risiko kan ya. Kalau risikonya rendah, mungkin ada batas bawah. Kalau risikonya tinggi, kalau sering dipakai di jalan yang bukit, pokoknya kan ya, itu pakai batas atas. Lalu mobil yang sering bepergian daerah pegunungan, jalan yang rusak, itu pasti risikonya kan lebih tinggi kan, Iya. dibandingkan dengan mobil yang lewat jalan yang mulus. Nah, itu pasti pakai batas bawah. Jadi pertanyaan tadi, premi bagaimana menentukan itu benar-benar Dari OJK sendiri berarti. Oke, baik. Dari perusahaan itu sama-sama semua ya? sama standarnya. Standarnya sama. Oke. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir Bapak. Jadi terima kasih atas waktunya. Baik. Ya, Pak. Oke, terima kasih atas menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast kami. Mungkin kalau ada kesalahan kata atau pertanyaan yang kurang berkenan, mungkin bisa dimaafkan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Kita nantikan video selanjutnya dari podcast Makan Series selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan Om Santi.